Saya Ferdiana Vika, saya dari kelas A1, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancabakti. Video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalin. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik itu barang maupun jasa, melalui proses transformasi input menjadi output. Manajemen operasional juga merupakan suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada, baik itu tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi yang lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk, barang, atau jasa. Soal 2, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Selanjutnya, yang ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Perbedaan barang dan jasa ada pada wujudnya. Barang mempunyai wujud tertentu yang bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk, tetapi dapat dirasakan. Soal 4, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karena tanpa perencanaan, semua fungsi manajemen berikutnya tidak akan berjalan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian menyangkut bagaimana strategi yang dirumuskan dalam perencanaan dituangkan dalam organisasi, membuat struktur organisasi yang tangguh dan tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, pengarahan. Proses program sebagai tanggung jawab menjalankan tujuan organisasi dan proses memotivasi semua pihak dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas tinggi. Soal 5, sebutkan 10 keputusan manajemen operasi yang paling penting. Berikut 10 keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan misi menetapkan strategi. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya bergantung pada keputusan perencanaan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar atau dari perusahaan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak, aliran baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan.
Yang kesembilan, penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. Yang ke-10, pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Soal 6, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasi. Kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi, dan untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu kita untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. Soal 7, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Bersaing dengan diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Bersaing dengan biaya akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah dan kualitas rendah. Yang ketiga, bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Soal 8, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali, tetapi tidak selalu, direfleksikan pada perencanaan formal. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Yang ke-9, menjawab soal dari video yang telah diberikan. A. Apa judul video tersebut? Judul video tersebut adalah Supply Chain Strategy and Performance. Yang B. Siapa pembicara dalam video tersebut dan dari mana pembicara tersebut? Pembicara dari video tersebut adalah Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP, Guru Besar Bidang Supply Chain Engineering Institut Teknologi 10 November. Yang C, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management ialah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwal, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari customer hingga supplier. Yang D, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Manajemen rantai pasokan atau supply chain management berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Yang E, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Supply chain strategi manajemen menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Karena dalam dunia bisnis, seseorang harus mempunyai daya saing dan harusnya menjadi lebih baik dari kompetitor.
atau setidak-tidaknya sama sehingga akan tetap unggul dalam persaingan. Strategi dalam persaingan sangat penting sekali karena kita sekarang berada pada persaingan yang ketat. Semakin tinggi persaingan berarti semakin butuh strategi yang baik untuk membuat kita tetap kompetitif. Tekanan dari kompetitor baru yang bermunculan setiap saat itu membuat kita perlu punya diferensiasi terhadap cara untuk tetap eksis di pasar. Yang F, apa yang Anda dapat pelajari dari menonton video tersebut? Pentingnya supply chain bagi perusahaan yang mendeliver produk ke pelanggan, menyesuaikan karakteristik produk dengan supply chain strategi, pilihan dari strategi, dan sampai di mana kita akan menggunakan persediaan barang sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menunda diferensiasi produk. Sekian, terima kasih.